Selamat malam, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Andres Famahabazi Sofigea dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan tahun 2023. Pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah keempat yang dimana pada video kali ini akan membahas terkait dengan toksikologi di tempat kerja. Tentunya pada video kali ini bisa kita lihat pada laman presentasi saya mengambil salah satu bahan kimia yaitu merkuri ataupun yang biasa sering kita kenal dengan air raksa, yang tentunya sering kita temuin di tempat kerja ataupun di laboratorium. Kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa identifikasi bahan ataupun sifat-sifat yang bisa kita ketahui, yaitu air raksa memiliki nomor atom 80 dan massa atom 200,592 gram per mol. Dan dalam kondisi ruang, suhu ruang, merkuri berbentuk cairan logam berwarna perak yang tidak berbau. Dan kita bisa lihat juga pada nomor CAS-nya yaitu 7439976. Tentunya merkuri ini juga memiliki berbagai fungsi dan penggunaannya. Yaitu seperti pada termometer, ada juga barometer, proses amalgasi emas, dan sebagai reagen kimia di laboratorium. Merkuri juga tergolong sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Bisa kita lihat juga pada laman presentasi, terdapat salah satu penyakit yang diakibatkan terpaparnya merkuri, yaitu pada penyakit Minamata. Dari sisi toksikologi, tentunya bahaya merkuri ini terbagi menjadi dua, yaitu bahaya akut dan bahaya kronis. Bahaya akut ini terjadi ketika paparan dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Gejala yang muncul juga dapat berupa mual, pusing, batuk, sesak napas, bahkan luka bakar jika terjadi adanya kontak langsung. Sementara itu, pada paparan bahaya kronis, ini berlangsung cukup lama dan secara berulang, kontinu, yang dapat merusak sistem saraf pusat, ginjal, organ reproduksi, serta menyebabkan gangguan memori dan tremor. Bahkan, merkuri juga dapat dikategorikan sebagai zat yang karsinogenik, yang sangat berbahaya bagi lingkungan perairan. Sebagai informasi tambahan, kita juga bisa melihat salah satu label yang berada pada laman presentasi, yaitu adalah label GHS ataupun Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, yang dimana merkuri ini diklasifikasikan sebagai zat dengan toksisitas akut yang tinggi, lalu juga berbahaya terhadap kesehatan jangka panjang dan beracun, serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Dan simbol GHS ini bisa kita lihat juga pada pada lambang berikut, mencap tengkorak, tulang silang untuk menunjukkan toksisitas tinggi dan berbagai macam pengertian simbol-simbolnya. Lalu kita juga bisa melihat pada laman berikut ini juga ada MSDS atau Material Safety Datasheet yang membahas mengenai tingkatan ataupun nilai bahaya dari resiko terpaparnya dari unsur merkuri. Kita juga bisa melihat pada nilai health itu dengan nilai 3 yang menunjukkan adanya resiko yang tinggi terhadap kesehatan. Lalu fire dengan nilai 0 yang menunjukkan bahaya kebakaran bernilai 0 karena tidak mudah terbakar. Lalu dari segi reactivity itu reaktivitasnya juga 0 karena unsur ini relatif stabil. Next, kita akan membahas terkait dengan bagaimana jika terjadi paparan pada kita. Nah, jika terjadi paparan, kita dapat melakukan penanganan pertama seperti melakukan um, pembilasan. Kita bisa melakukan pada beberapa organ tubuh. Jika terkena pada mata atau kulit, kita harus segera membilasnya dengan air hangat selama 15 menit dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Dan jika terhirup, kita bisa segera um, memasukkan udara yang segar ataupun kita memberikan oksigen jika diperlukan, dan jika tertelan kita harus secara tenang dengan tidak memaksakan untuk muntah dan segera membawakan diri kita kepada fasilitas medis. Lalu untuk kasus yang lebih serius seperti kontak langsung ataupun dalam jumlah yang besar ataupun kontak lama, kita perlu mencuci area yang terpapar dengan sabun ataupun disinfektan lalu mencari pertolongan medis secara secepatnya. Dalam penanganan, tentunya kita tidak bisa menghindari adanya penumpahan zat-zat tersebut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan, kita dapat mengevakuasi area tersebut, lalu kita dapat mencari ventilasi ruangan secara maksimal, dan tentunya kita perlu menggunakan alat pelindung diri secara lengkap berupa sarung tangan, masker uap, pelindung mata. Lalu em, tentunya setelah itu kita menggunakan pipet ataupun sendok plastik untuk mengumpulkan raksa ke dalam wadah tertutup dan taburkan bubuk belerang ataupun seng untuk mengikat sisa raksa dan membersihkan area dengan hati-hati serta tentunya melaporkan kejadian pada petugas ataupun
petugas keselamatan ataupun petugas laboratorium yang berwenang. Pada penanganan sehari-hari tentunya kita harus melakukan ini secara berkala, em, dengan melakukan penanganan yang baik, dengan melakukan penyimpanan yang baik. Dan pada penyimpanan tersendiri kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara penyimpanannya dengan menyimpan wadah dalam keadaan yang tertutup, letakkan pada tempat yang sejuk, jangan menyimpannya pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Tentunya hal ini juga dapat membantu kita dalam menangani adanya terpapar dari unsur air raksa ataupun unsur merkuri ini. Dan pada tahap terakhirnya, kita bakal membahas terkait dengan pengolahan dari unsur merkuri ini. Tentunya limbah merkuri ini dikategorikan sebagai limbah B3 yang memiliki penanganan harus difasilitasi oleh fasilitator yang berizin. Metode ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti adanya um, metode stabilisasi ataupun solidifikasi untuk mengurangi mobilitas racun, melakukan metode distilasi jika merkuri masih bisa digunakan kembali, dan yang terakhir adalah insinerasi ataupun pembakaran pada suhu tinggi yang dirancang khusus untuk limbah berbahaya. Dan demikian penjelasan saya mengenai toksikologi merkuri pada tempat kerja. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita bersama, pemahaman kita bersama terhadap bahan kimia agar kita tidak terpapar oleh em, toksikologi terutama pada unsur merkuri. Terima kasih atas perhatiannya.